Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu 12 Oktober 2024, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan suluh dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak mendasarinya dengan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau memberikan waktu yang baik, situasi yang tenang, biar kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagaimana seharusnya yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu atas firman yang diperhadapkan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita pada hari ini adalah terambil dari Ulangan 5 ayat 22 sampai 33 yang berbunyi demikian. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan, Allah kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan, Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya." Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Aku, dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah lakukan dengan setia.
Ibarat perjalanan, hidup ini membutuhkan rambu dan petunjuk untuk memastikan tetap berada pada jalur yang benar. Kata sesat selalu berkorelasi langsung dengan situasi saat seseorang tidak berada pada jalur yang seharusnya. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat adalah pedoman bagi bangsa Israel dalam menjalani dan menata eksistensi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Ulangan 5 adalah bagian dari rangkaian peringatan peristiwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Horeb. Ayat 2. Perjanjian itu disertai dengan pemberian hukum Taurat untuk mengatur hidup bangsa Israel berdasarkan 10 perintah Allah, yaitu ayat pasal 5 ayat 6-21, Keluaran 20 ayat 1-17. Selain memproklamasikan kembali 10 perintah Allah, Musa juga mengingatkan situasi ketika perintah dan ketetapan itu disampaikan Allah secara langsung. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa kala itu, karena setiap makhluk mendengar suara Allah secara langsung, maka pasti akan mati. Jurang antara kekudusan Allah dan keberdosaan manusia memang menjadi salah satu tema sentral dalam 5 kitab Musa. Anehnya, pada peristiwa di Gunung Horeb, perjumpaan dengan Allah tidak mendatangkan kematian, melainkan Allah memperkenankan mereka tetap hidup. Dalam ketakutannya, bangsa Israel berkomitmen untuk mendengar dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal itu disukai oleh Allah dan mendatangkan kehidupan dan berkat. Di tengah kehidupan yang kehilangan daya hukum, kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Allah. Jika segenap jalan yang telah ditentukan Tuhan dijalani dengan setia, maka kehidupan dan berkat dianugerahkan. Baiknya kita menutup renungan ini dengan mengingat perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 4 ayat 16a. Demikianlah firman Tuhan dan renungannya pada pagi hari ini bagi kita semua. Dan untuk itu mari kita menutup acara renungan ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mendasarinya dengan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi bagian dari kehidupan kami hari ini, dan atasnya kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami serta bersyukur dan bermohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan perenungannya untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.